Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester Kebutuhan Dasar Manusia. Saya Susana, Magister Kesehatan dengan NIDN 11230367001. Saya dosen Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Deskripsi mata kuliah ini akan membahas tentang topik-topik yang meliputi kebutuhan dasar manusia dalam menerapkan keterampilan dasar dalam praktek kebidanan. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah konsep dasar manusia, instrumen dalam praktek kebidanan, pencegahan infeksi dalam praktek kebidanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia diajarkan di semester 1 dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, di mana mampu menunjukkan sikap religius, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, keterampilan umum menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Keterampilan khususnya menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Pengetahuan di mana harus menguasai konsep dasar kebutuhan dasar manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa diharapkan untuk memahami konsep manusia, mahasiswa memahami instrumen dalam praktik kebidanan, mahasiswa memahami dan mampu melakukan pencegahan infeksi dalam praktik kebidanan, dan mampu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Materi pembelajaran terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kontrak waktu, di mana KDM berdasarkan teori, hierarki, faktor yang mempengaruhi dan karakteristik terpenuhinya KDM, dan pertemuan kedua tentang alat instrumen. Pertemuan ketiga dan keempat membicarakan soal konsep pencegahan infeksi, alat perlindungan diri, kewaspadaan universal, kewaspadaan isolasi, penanganan sampah, dan pemrosesan alat bekas pakai. Pada pertemuan kelima, konsep pemenuhan kebutuhan aktivitas, postur, posisi, mekanik tubuh, ambulasi, aman dan kenyamanan, istirahat tidur, serta manajemen nyeri. Pertemuan keenam dan ketujuh membahas tentang konsep pemeriksaan fisik, khususnya praktik pemeliharaan fisik dan pemeliharaan fisik khusus atau head to toe. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 tentang kebutuhan oksigen. Pertemuan ke-10 dan ke-11 membicarakan tentang kebutuhan cairan, meliputi praktek pemberian cairan melalui infus dan menghitung tetesan infus. Pertemuan ke-12 tentang konsep dan jenis pemenuhan eliminasi urin, meliputi jenis kateter dan praktik pemenuhan kebutuhan eliminasi. Pertemuan ke-13, konsep nutrisi, meliputi faktor, gangguan, praktik pemenuhan kebutuhan nutrisi, serta pemasangan dan pemberian nutrisi melalui NGT. Pertemuan 14 dan ke-15 membicarakan soal konsep kebutuhan personal hygiene, meliputi jenis-jenis pemenuhan kebutuhan personal hygiene dan praktek personal hygiene. Dan pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Sistem pembelajaran kita langsung dapat tatap muka dengan mahasiswa dengan metode pembelajaran ceramah interaktif, tugas dan diskusi kelompok, melakukan demonstrasi dan simulasi di ruang laboratorium. Interaksi dosen dan mahasiswa berupa diskusi tanya jawab di ruang kelas maupun di ruang laboratorium. Sistem penilaian mata kuliah terbagi dua, teori dan praktek. Dengan besar kisaran 40% untuk teori dengan komponen kehadiran 10%, tugas terstruktur 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, dan praktek sebesar 60%. Terima kasih. Selanjutnya saya akan masuk ke ruang laboratorium untuk membahas tema tanda-tanda vital. Selamat pagi.
Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ketemu lagi kita. Setelah kita tadi di kelas, sekarang kita masuk ke ruang laboratorium. Nah, kali ini kita akan demonstrasi dan simulasi untuk tanda-tanda vital, ya. Namun sebelum kegiatan kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin? Oke, kita mulai. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita di dalam lab ini, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Kristen, izinkan saya untuk memimpinnya. Tuhan adalah Bapa kami di surga, sebentar lagi kami ingin memulai pembelajaran hidup kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal hingga berakhirnya pembelajaran kami. Semoga pembelajaran kami ini bisa berguna dan bermanfaat untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semoga kita terus. Amin. Oke, terima kasih ya. Sebelum memulai, selalu apa tugas utama kita? Praktek. Cuci tangan. Oke, dianggap saya sudah cuci tangan. Kita hampiri pasiennya, ya. Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Oke, hari ini bagaimana kondisinya? Lumayan. Oke, tidak pusing? Pusing. Pusingnya seperti apa? Ngambang. Oke, tapi tidur bisa ya tadi malam? Bisa. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu tensinya, kita cek suhunya, kita cek pernafasan, juga cek untuk nadi ibu, ya. Oke. Nah, kalau seperti ini, ya, pembukaan yang kita sampaikan ke ibu pada saat kita ketemu ibu adalah kita memberi salam, perkenalan kembali, ya. Ibu masih ingat saya enggak? Ya, saya Suster Susan, ingat ya. Kita kemarin sudah bertemu ya. Karena kemarin juga masalah ibu itu fokusnya kemana? Lebih ke arah tekanan darah yang masih turun naik, ya. Jadi kalau kemarin kita itu ketemu dengan pasien dan kita memang sudah ketemu dengan pasiennya, maka kita bisa lebih gampang untuk ini. Tapi juga kewajiban kita pada saat ke pasien, kita harus melihat dulu status pasien. Karena perubahan daripada pasien setiap harinya itu akan selalu berubah, ya. Kenapa observasi tanda vital itu perlu dilakukan setiap hari? Ada 4 hal yang alat vital kita yang diukur. Itu adalah suhu, nadi, tekanan darah, dan pernafasan. Nah, ini untuk kita dapatkan hasilnya untuk apa? Kalau pasien itu pasien baru, maka itu untuk menentukan diagnosa daripada dokter. Tapi kalau ini adalah perjalanan dari penyakitnya pasien yang harus dipantau setiap harinya, itu berarti apa? Hasil yang didapat adalah hasil perkembangan kesehatan daripada pasien itu sendiri. Apakah yang obat diberikan kemarin itu sudah berfungsi, yang memberikan efek yang baik kepada pasien sehingga perubahan yang terjadi. Apakah kemarin yang diberikan itu obat tensi, obat suhu, ataupun ada gangguan pada pernafasan. Nah, kalau seperti itu, ada satu komplit seperti ini, apa yang pertama kali dilakukan? Ada 4 hal. Suhu, nadi, tensi, pernafasan supaya waktu kalian efektif. Apa kira-kira? Suhu. Kalau suhu berarti keringkan dulu daerah aksilanya, yang mana ibu permisi ya. Kalau dia sebelah sini berarti kita keringkan dulu. Kemudian kita posisi 0, ya, kita letakkan untuk ke pasien. Ya, sambil pengukuran suhu yang kita lakukan berikutnya adalah tensi. Kalau kita menggunakan yang digital, di sini kita harus bisa mendapatkan 2 hasil sekaligus. Tensi dengan nadi. Tetapi kalau kita di rumah sakit atau itu belum mempunyai alat ini, maka yang bisa dilakukan adalah menggunakan dengan cara manual. Kalau dengan cara manual, maka yang dilakukan 2 kali. 1 kali tensinya, 1 lagi untuk nadinya. Kita coba tensinya dulu dengan cara
digital. Permisi ya, Ibu ya. Coba sedikit sih. Oke. Ini yang harus diperhatikan adalah selangnya, ya. Selangnya harus sejajar dan biarkan pasien itu untuk relax. Ibu relax ya, kita untuk mengukur tekanan darahnya ya. Kalau menggunakan digital, kita biarkan saja sampai hasilnya selesai dan keluar. Ya, tapi kalau nanti kita lakukan itu menggunakan alat yang manual, maka kita disertai, kita coba nanti ya sesudah ini. Kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya 94 dan nadinya adalah 62. Apakah ini normal? Tensi 94. Bisa dikatakan rendah? Rendah. Lihat lagi batas rendah. Lihat lagi kepada usia. Kalau memang usianya masih remaja, bisa masih dikatakan normal. Ya. Oke, nadinya 64. Kalau nadi 64 normal ya. Nah, alat kedua itu dengan kita menggunakan yang kalau dengan manual, kalau misalnya rumah sakit belum ada yang digital, tapi sekarang rata-rata rumah sakit sudah ada ya digital. Ini stetoskop yang kita gunakan. Nah, pada saat kita memasang stetoskop yang harus diperhatikan adalah ini ada dua arah. Ada yang jenis dua arah, kalau ini satu arah. Yang jenis dua arah itu ada pengaturannya. Jadi pastikan kalau itu bisa terdengar yang akan kalian pakai. Ya, kita coba ya. Oke, ini sama saja. Kita menggunakan ini, arahkan arah depan. Angkat sedikit ya, Bu. Oke, silakan letakkan. Nah, kita tertuju perhatian kita ini, letakkan kita peraba nadinya, letakkan di sini. Stetoskop kalian pasang, dan ini diletakkan di dekat kalian. Kita mulai ya. Hasil yang dapat kurang lebih, bedanya hanya sedikit, 100/60, jadi tidak terlalu jauh. Nah, pada saat kita berbeda sedikit dengan digital, kalau kita menggunakan manual, harus diperhatikan tak yang pertama, detak yang sistol yang pertama, kemudian baru tek sampai ke diastolnya. Ya, kepekaan telinga di sini yang diperlukan. Ya, sehingga oh iya ini apa? Tapi kalau kita masih ragu, maka kita boleh tidak untuk mengulang kembali? Boleh, asalkan ininya harus kembali ke 0 dulu, baru kamu pompa. Kenapa? Kalau tidak kembalikan ke 0 dulu, nanti hasilnya tidak akan akurat ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu untuk tensi? Apakah ada? Tidak ada? Kita lanjutkan untuk berikutnya. Ini belum bunyi ya suhunya. Nah, kalau tensi tadi dia normal, ibunya tidak apa-apa, kita lanjutkan ke tekanan darah. Tekanan darah tadi bisa sudah ada di sini, tetapi kalau kita menggunakan yang manual, maka kita menggunakan secara manual ya. Lihat jam tangannya, hitung kalau kita pemula itu 1 menit. Tapi kalau kalian sudah ahli,
sudah terbiasa dibagi 4. Nanti dikalikan 4 berarti per 15 detik ya. Oke, kita lihat apakah hasilnya akan kurang lebih sama. Oke, 15 kali 4? 60. Berarti kurang lebih sama ya. Mau kita dapatkan secara digital maupun secara manual. Oke. Ibu, kita tinggal tunggu hasil untuk suhunya. Ya, suhunya. Ada yang mau bertanya? Kira-kira? Cukup jelas apa yang disampaikan? Nah, boleh ibu yang tanya, saya balik sekarang. Apa yang kamu tanyakan sesudah melakukan tindakan? Kira-kira apa? Boleh ada kan? Kira-kira apa? Setelah melakukan tindakan, apakah ada rasa tidak nyaman atau keluhan yang ibu rasakan? Ya. Keluhan itu bisa kita mengkaji dari awal pada saat kita sebelum melakukan tindakan ataupun sesudah kita melakukan tindakan. Kita mencek kembali, evaluasi kembali. Kita bisa memperkirakan kira-kira apakah hasil yang kita dapatkan dari pemeriksaan itu sama seperti apa yang dirasakan oleh si ibu. Ya, kita tunggu ya sampai tag ini suhunya ini berbunyi. Nanti siapa yang mau mencoba untuk melakukannya? Apakah nadinya, pernafasannya, dan segalanya. Nah, ada satu hal yang terlewatkan, ya. Apa yang belum dilakukan? Pernafasan. Bagaimana teknik kita melakukan pernafasan? Pada saat kita pengambilan denyut nadi. Pada saat kita melakukan pengambilan hasil denyut nadinya, kalau sudah selesai simpan di dalam hati, tapi kemudian kita arahkan pandangan kita kepada perut atau dada daripada ibu. Kita menghitung sepanjang 1 menit. Lihat ekspirasi dan inspirasi. Jadi tarik nafas, hembuskan, itu 1 kali hitungannya. Nah, kita pantau sepanjang 1 menit. Kalau sudah 1 menit, berarti baru kita lepaskan. Kenapa kita tidak boleh minta izin pada ibu pada saat kita mengukur pernapasan? Ada yang tahu? Refleks lain itu apa? Kalau kamu jadi pasien, iseng nih, ya kan? Kamu iseng, kamu tahan nafas bisa? Bisa. Akhirnya hasilnya akan tidak akurat. Jadi supaya itu hasil itu memang sesuai dengan pernafasan si ibu atau siapapun pasiennya, biarkan ibu tidak diberitahu kalau dia sedang dilakukan pemeriksaan pernafasan. Berbeda kalau pasien dalam kondisi sesak. Kalau kondisi sesak, begitu kamu dapat pasien baru sesak, langkah pertama dilakukan di observasi tanda vital adalah pasang oksigen, tapi sesuai dengan instruksi dokter. Sesak berat langsung ambil posisi. Atur tempat tidurnya. Tempat tidurnya diatur posisi apa? Masih ingat? Semi voller atau voller. Jadi ada semi, kira-kira semi pun masih agak sesak, kita voller. Ya, kasih, kemudian hitung pernafasannya, kita lapor ke dokter, kemudian baru instruksi pemasangan oksigen. Oksigen tidak boleh kita pasang sendiri. Ya, baru sesudah itu secara berkala kita melakukan pemeriksaan pernafasannya. Jadi unik ya, unik dalam arti apa? Pemeriksaan tanda vital itu kan ada 4, tetapi kadang-kadang 4 pemeriksaan itu bisa dilakukan sekaligus pada saat pasien itu pasien baru, pasien yang dirawat di rumah sakit karena pergantian dinas. Jadi misalnya kalian dinas pagi, kalian wajib melakukan 4 itu. Kalian pindah ke shift siang juga lakukan. Kalian pindah ke shift malam juga lakukan. Tetapi ada yang dilakukan itu secara berkala. Itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kondisi daripada pasien.
Kalau pasiennya itu misalnya penderita hipertensi, berarti berapa standar tensi? 120 per 80. Kalau ternyata dia tinggi, berarti pasien ini akan mendapatkan observasi yang secara berkala, ya. Dan itu masuk di dalam catatan. Nah, kalau kamu datang situ memang dia observasi itu tekanan darahnya, ya. Nah, tekanan darah pasien itu kan bisa turun naik. Itu biasanya dipengaruhi oleh apa saja? Tensi. Selain usia, aktivitas, apalagi? Makanan, ya, itu berpengaruh juga ya. Tapi status emosional juga, ya kan? Ya, aktivitas juga. Ya, kalau kamu sedang dari berjalan jauh dengan kamu posisi yang baring, berbeda hasilnya? Berbeda, ya, itu akan berpengaruh. Nah, tapi kalau pasien dengan hipertensi itu adalah mereka yang dalam posisi rileks, yang dalam posisi baring itu diukur yang memang tensinya itu tinggi. Dengan tinggi berarti oh ini memang apalagi sudah ada diagnosa dokter itu memang penderita penyakit hipertensi. Kalau tensinya di bawah namanya apa? Kalau di atas hipertensi, kalau di bawah namanya apa? Hipotensi. Belum juga bunyi. Kenapa? Nah, ini kita ganti ya. Oke. Tadi saya coba bisa, tapi ini mungkin itu. Oke ya. Oke, siapa yang mau coba mengukur tekanan darah? Boleh ya? Sini. Kamu mau pakai digital boleh, mau pakai itu juga boleh. Kita coba. Ya, boleh. Ibu, izin Ibu. Ukur tekanan darah Ibu. Oke, apa hasilnya? Hasilnya 84 per 63. Ya, pasiennya semakin rileks. Ya. Oke, sudah selesai, sudah bunyi, kita cek dulu ya. Oke, suhu tidak juga tinggi, 36,1 ya. Tidak panas ya Ibu ya. Oke, ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas? Cukup jelas. Setelah demonstrasi ini, kalian harus melakukan simulasi secara mandiri. Nanti boleh dengan saya dulu beberapa, kemudian nanti kita dalam bentuk kelompok kecil, kita ada 2 alat atau 3 alat, nanti sambil sharing dengan teman. Ya, supaya dalam sesi ini kalian bisa mendapatkan materinya tidak hanya secara teori yang tadi di kelas, tapi prakteknya juga kalian bisa lakukan sendiri. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Sebelumnya kita absen dulu karena tadi di awal kita tidak absen, kita absennya di belakang. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke, kita absen. Dikeliling ya. Dan nanti kita bagi di dalam kelompok. Ya. Ini ketua kelompoknya ya. Nanti kan untuk ini membagi di dalam kelompok dan kalian untuk latihan secara mandiri ya. Oke, kalau sudah selesai kita memulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Yuk, silakan. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini.
Tuhan adalah Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami selanjutnya untuk latihan mandiri dan belajar lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, yang doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam dan tulis. Amin. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.